yang sehat. 1, Marwah. Nambah. Demam. 1. Oke, semoga yang sehat tetap diberikan kesehatan sama Allah, dan yang sakit semoga lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hari ini ada yang tidak masuk teman-temannya, dicek. Ini ada yang kosong 2. Siapa? Rizky dan Hafez. Hari ini Rizky berhalangan hadir karena sakit. Bundanya sudah WA Miss Nurul. Kalau Hafez ada kerabatnya yang meninggal. Semoga kerabatnya diberikan ketabahan, keikhlasan. Terus yang meninggal diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini siapa yang datang lebih dulu? Arlen. Oke, Arlen silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sekarang disuruh mau ice breaking untuk menambah semangat abang dan kakak semua belajar, biar semangat hari ini belajarnya. Ice breakingnya adalah siang, malam, dan pagi. Kalau disuruh bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau disuruh bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau disuruh bilang malam, kalian tepuknya tapi tidak boleh kena tangan. Kenapa? Karena kalau malam hari orang-orang sedang tidur. Bisa? Bisa. Oke, kita coba. Pagi. Pagi, siang, malam. Ayo, masih belum fokus. Sekali lagi. Yang kompak. Malam, malam, pagi. Berapa kali? 1. Oke, tepuk tangan. Hari ini bawa semua perlengkapan belajarnya. Sebelum kita mulai, disuruh mau ingatkan kembali untuk abang dan kakak mematuhi peraturan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Lalu Miss Nurul minta tolong tingkatkan kedisiplinannya, sikap disiplin dalam belajar. Sebelum Miss Nurul menjelaskan materi yang akan dijelaskan hari ini, Miss Nurul mau tanya. Kemarin nih kita belajar tentang apa? Pengertian ekosistem, terus jenis-jenis makanan pada hewan. Materi yang kemarin kita pelajari itu berkesinambungan dengan materi yang akan Miss Nurul jelaskan hari ini. Ada kaitannya. Coba abang dan kakak keluarkan buku yang sudah dibawanya, ditaruh di atas meja. Ya. Oke, kalau sudah perhatikan ke Miss Nurul ke depan semuanya. Miss Nurul punya sebuah gambar. Ada gambar apa ini? Kucing. Kucing. Terus apa lagi? Yang kalian tahu? Darat. Darat. Di mana nih? Di rumput. Berarti menandakan kalau kucing itu hidupnya di darat. Di darat. Terus kalau kucing makannya apa? Daging. Terus rumput. Rumput bisa makan dia. Tapi nggak semua jenis kucing ya. Tapi kucing bisa makan banyak makanan. Materi yang akan dipelajari hari ini adalah tentang jenis-jenis ekosistem dan penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Kan kalau kemarin kan kita belajar tentang hewan dan makanannya kan. Kalau sekarang itu ternyata apa yang dimakan oleh hewan itu ada namanya loh. Penggolongan hewan berdasarkan makanannya itu ada namanya. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Sebelum Miss Nurul jelaskan materinya, Miss Nurul mau mengingatkan kalau pelajaran hari ini itu ada tujuan pembelajaran yang harus abang dan kakak capai. Tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, abang dan kakak harus mengetahui dan memahami sebenarnya apa sih jenis-jenis ekosistem itu. Terus yang kedua, abang dan kakak harus mengetahui dan memahami penggolongan hewan-hewan berdasarkan makanannya. Nah, biar abang dan kakak bisa mencapai tujuan ini, Miss Nurul akan jelaskan. Coba abang dan kakak buka buku tematiknya halaman 10. Kita akan belajar tema 5 ekosistem, masih sama temanya. Subtemanya juga masih sama. Subtema 1 tentang komponen ekosistem, tapi pembelajaran kedua. Coba buka halaman 10. Di halaman 10 ini ada judul tentang jenis-jenis ekosistem. Di sini ada dari halaman 10 sampai halaman
12. Di sini ada 5 paragraf. Miss Nurul baca, teman-teman yang lain tetap membaca dalam hati dengan saksama. Paham? Paham. Oke, kita mulai ya. Dari bacaan teks yang sudah teman-teman baca, Miss Nurul akan jelaskan kembali tentang jenis-jenis ekosistem. Perhatikan ya, fokus. Jenis-jenis ekosistem sudah dibacakan oleh temannya. Ada 2 jenis ekosistem yang ada di dunia. Ada ekosistem apa? Alami dan buatan. Kalau ekosistem alami dibagi juga menjadi 2. Ada ekosistem air, ada ekosistem darat. Ekosistem air dibagi menjadi 2. Ekosistem air asin dan ekosistem air tawar. Ekosistem air asin itu apa contohnya? Laut. Disuruh punya gambarnya. Laut. Kenapa laut dikatakan asin? Karena dikasih garam. Karena memiliki kadar garam yang tinggi. Makanya air laut itu asin. Selanjutnya ada ekosistem air tawar. Contohnya apa? Contoh yang Miss Nurul punya yang pertama. Ada gambar apa ini? Tawar. Ada gambar rawa-rawa. Air tawar itu maksudnya adalah air yang netral, tidak memiliki rasa, tidak asin. Makanya disebutnya air tawar. Biasanya yang tinggal di rawa-rawa apa? Hewannya? Buaya. Terus selanjutnya setelah rawa-rawa ada danau. Danau juga memiliki air yang tawar, tidak ada rasanya. Kalau air laut adalah ekosistem Air asin. Oke, good. Tadi adalah ekosistem air. Sekarang Miss Nurul akan jelaskan tentang ekosistem darat. Ada banyak ekosistem darat. Ada hutan hujan tropis, ada sabana. Nah, sabana itu Miss Nurul kasih contohnya seperti ini. Ini adalah gambar sabana. Sabana itu adalah wilayah atau tempat atau hutan yang hanya ditumbuhi oleh rumput-rumput dan ditumbuhi oleh satu jenis pohon. Dan biasanya kalau sabana itu banyak hewan-hewan berkaki 4 yang liar. Contohnya seperti zebra. Selanjutnya, padang rumput. Padang rumput itu contohnya seperti ini. Tempatnya itu atau wilayahnya dipenuhi oleh rumput-rumput hijau. Makanya disebutnya padang rumput luas. Seperti itu. Banyak juga hewan berkaki 4 yang tinggal di sini. Biasanya hewan-hewan liar. Selanjutnya, ada gurun. Ada gurun atau padang pasir, itu sama saja. Contohnya seperti ini. Biasanya daerah ini itu ditandai dengan banyaknya pasir. Terus daerahnya cuacanya panas, gersang. Nah, biasanya hewan apa? Hewan unta. Selanjutnya ada taiga. Contoh taiga kalian belum pernah dengar kan taiga? Contohnya seperti ini. Taiga itu adalah daerah yang dipenuhi oleh satu pohon saja, jenis satu pohon. Misalnya daerah ini cuma ditumbuhi oleh pohon yang seperti jarum jam. Pohon apa? Pintar, pohon cemara atau pohon pinus. Terus biasanya di daerah taiga ini hidup hewan-hewan yang berdarah dingin. Contohnya Ulat. serigala. Terus apa lagi? Rubah. Terus selanjutnya ada tundra. Sudah pernah dengar tundra? Tundra itu adalah daerah yang tidak ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Kalau misalkan ada tumbuhan di daerah itu, maka tumbuhan itu akan mati dan mengering karena kondisi atau cuacanya yang ekstrim, yang dingin, sehingga setiap tumbuhan yang tumbuh di situ maka dia akan mengering, akan mati. Terus kira-kira ada nggak hewan yang hidup di situ? Ada. Apa contohnya? Beruang. Terus ada juga rusa kutub. Pernah lihat rusa kutub? Iya. Itu adalah hewan-hewan yang tinggal di daerah tundra. Paham? Sudah tahu, punya bayangan sabana itu apa, taiga itu apa, tundra itu apa? Sudah? Oke. Selanjutnya, Miss Nurul sudah menjelaskan tadi tentang jenis-jenis ekosistem. Ada berapa ekosistem? 2. Apa? Oke, good. Nah, setelah menjelaskan ekosistem, di dalam ekosistem itu pasti ada yang namanya makhluk hidup. Kita makhluk hidup bukan? Hewan makhluk hidup bukan?
Tumbuhan makhluk hidup bukan? Iya. Ya. Nah, dalam ekosistem itu ada yang namanya makhluk hidup, ada hewan. Nah, Miss Nurul di sini akan menjelaskan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Hewan kalau tinggal di ekosistem makan nggak? Makan. Makanannya apa? Makanannya yaitu makhluk hidup ya kan? Tumbuhan atau enggak? Makhluk yang lain, hewan atau daging yang lain, ya nggak? Iya. Ya, oke. Miss Nurul minta coba abang dan kakak buka buku tematiknya halaman 14. Coba dibuka buku tematiknya halaman 14. Sudah? Nah, Apa yang bisa kalian lihat di halaman 14? Ada gambar apa di situ? Ada gambar tengkorak. Terus judul dalam teks itu apa? penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke. Sebelum Miss Nurul jelaskan, Miss Nurul minta di situ ada 3 paragraf tuh. Ada penjelasan tentang tengkorak hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Coba bantu Miss Nurul bacakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bantu Miss Nurul bacakan. Selanjutnya, Miss Nurul akan jelaskan di sini penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada berapa tadi? 3. Apa saja? Herbivora, karnivora, omnivora. Herbivora itu apa? Hewan pemakan tumbuhan. Karnivora, Memakan daging. omnivora, Memakan tumbuhan dan daging. bisa dibilang pemakan segalanya atau pemakan tumbuhan dan daging. Paham sampai di sini? Disuruh jelaskan. Tengkorak hewan herbivora. Kalian bisa lihat di buku tematiknya. Di situ ada gambar tengkorak hewan herbivora. Tengkorak hewan herbivora itu hanya memiliki, lihat deh, giginya kecil-kecil kan? Iya. Hanya memiliki gigi seri dan gigi geraham. Tidak memiliki gigi taring. Contohnya apa? Kerbau. Sapi, kerbau, rusa itu adalah contoh hewan herbivora. Selanjutnya ada tengkorak hewan karnivora. Tadi kalau hewan karnivora itu memiliki apa? Giginya? Ada gigi seri, Ada gigi taring, dan gigi. Berarti dia hanya bisa memakan daging saja. Selanjutnya yang terakhir itu adalah tengkorak hewan omnivora atau hewan pemakan segalanya atau hewan pemakan tumbuhan dan daging. Lihat, perhatikan gambar gigi tengkoraknya. Di situ ada gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Contohnya apa kalau omnivora? Orangutan. Orangutan tadi sudah dibacakan. Terus ada gorila. Gorila. Karnivora contohnya apa? Hewannya? Harimau, singa, anjing, buaya, ular. Sudah paham sampai di sini? Udah. Oke. Kalau teman-teman sudah paham tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dari materi yang Miss Nurul jelaskan, coba kira-kira apa sih perbedaan antara hewan pemakan tumbuhan sama hewan yang memakan daging? Apa bedanya? Beda makanannya. Beda makanannya. Terus Marwah? Beda giginya. Terus apa lagi? Beda hewan. Apa sih bedanya? Beda hewannya. Beda hewannya, beda giginya. Terus apalagi perbedaannya antara hewan pemakan daging dan hewan pemakan tumbuhan? Beda cara memakannya. Terus beda hewannya. Apalagi? Beda mukanya. Apalagi? Ada yang bisa sebutkan? Ya, ternyata ada perbedaan antara hewan pemakan daging dan hewan pemakan tumbuhan. Pertama, dari bentuk tengkoraknya, dari bentuk giginya, ya kan? Tadi ada yang punya gigi taring, ada yang cuma punya gigi geraham dan gigi seri, ada yang hanya punya gigi taring dan gigi seri, nggak ada gigi gerahamnya. Itu bedanya. Terus beda hewannya juga, ya kan? Iya. Oke. Sekarang, Miss Nurul mau tanya lagi. Terus gimana sih cara hewan itu menangkap mangsanya? Caranya gimana? Dicakar. Dicakar. Terus diapain lagi kalau dicakar? Dibakar. Hah? Menerkam. Diterkam dengan cara dicakar. Terus apa lagi? Diapain? Merobeknya pakai apa? Gigi. Dan Cakar. cakarnya pakai apa? Tangan. Pakai apa? Tangan ada apanya? Kuku. Ada kukunya. Biasanya kalau hewan-hewan karnivora
omnivora itu adalah hewan-hewan yang memiliki kuku tajam. Hewan omnivora juga punya kuku yang tajam, makanya kuku dan gigi taringnya itu berfungsi untuk menerkam dan merobek mangsa makannya. Terus Miss Nurul mau tanya, kalau misalkan di buku tematik itu kan dia cuma ada gambar tengkoraknya ya, tengkoraknya kayak gitu, terus ada gigi. Gimana kalau misalkan hewan-hewan unggas, burung, ayam, gimana? Dia termasuk ke dalam apa kalau hewan unggas? Kalau burung? Burung itu jenisnya ada banyak loh. Ada burung pemakan biji-bijian, ada burung pemakan daging, ada juga burung yang pemakan segalanya. Ya enggak? Iya. Coba sebutkan jenis-jenis burung. Gagak. Terus Terus. burung yang sering terbang di daerah kita di Burung daerah gajah. burung gajah, burung pipit. Terus Burung yang suka pati. di Burung dara. burung dara. Pati. Terus apalagi selain jenis burung yang biasa dipelihara oleh Ayam. hewan? Ayam. Ayam. Apalagi? Ular. B. Bebek. Itu adalah contoh jenis unggas. Ternyata unggas juga punya kategorinya. Ada yang karnivora, ada yang herbivora, ada yang omnivora. Miss Nurul akan jelaskan nanti lebih rinci. Sekarang tugas kalian adalah kalian bikin kelompok, satu kelompok 2 orang, boleh teman satu bangkunya. Coba dibikin sambil Miss Nurul menempelkan gambar-gambar hewan di papan tulis. Yuk, boleh cari teman yang paling dekat dengan bangku kalian, digeser bangkunya. Yuk. Oke, coba abang dan kakak semua buka bukunya halaman 15. Buku tematiknya halaman 15. Sudah? Sudah dibuka buku tematiknya halaman 15. Lihat, ada sebuah tabel di situ. Tabel di situ ada nama hewan. Halo. Hai. Halo, hai. Halo. Di situ ada 3 bagan. Ada nama hewan, ada jenis makanan, dan ada kelompok hewannya. Maksudnya di sini kalian masing-masing kelompok berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kalian tentukan, Miss Nurul minta, di situ kan ada nama hewan, ya kan? Kalian pilih hewan-hewan yang ada di papan tulis ini. Hanya hewan-hewan yang di papan tulis ini saja yang kalian tulis. Terus jenis makanannya kalian tulis. Misalnya, hewan ini makannya apa? Tulis. Terus masuknya ke dalam golongan apa? Hewan karnivora kah? Herbivora kah? Omnivora kah? Kalian diskusikan. Paham? Ini hewan apa? Apa? Serigala. Ini Elang. dia termasuk apa tadi? Unggas. Burung apa? Ini? 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 Bukan. Orangutan. Komodo. Kasih. Ini apa? Bukan komodonya. Apa? Ayam. Apa? Keledai. Keledai, bukan kedelai. Ini apa? Gajah. Gajah. Yang halal. Ini ada. Yang ada tutul-tutulnya. Ini? Kucing. Oke, kalian sudah tahu nama-nama hewannya. Sekarang kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ditulis dari sekarang. Yuk, berdiskusi. Kalau nggak mau di bawahnya. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Yuk, silakan berdiskusi. Oke, sudah selesai? Selesai pertama. Oke, Marwah dan Ratu ternyata. Silakan maju. Ayo, harus berani maju ke depan. Suaranya yang keras ya. Temannya akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Tepuk tangan dulu. Ayo, silakan. Jadi dari hasil diskusi kami dari 12 hewan orang kucing Oke, jadi dari hasil diskusinya Marwah kesimpulannya apa? Berarti kalau teman-teman semua sama, Miss Nurul anggap teman-teman semua sudah benar semua dan sudah paham dengan materi yang Miss Nurul ajarkan. Tepuk tangan dulu untuk Marwah.
yang sudah Miss Nurul jelaskan? Ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang dimengerti? Tidak. Oke, Fawas. Oke, pertanyaannya Fawas. Komodo itu hewan termasuk karnivora atau omnivora? Ada yang bisa jawab? Karnivora. Oke, Miss Nurul bantu. Komodo itu adalah hewan reptil. Hewan yang masuk ke dalam jenis reptil adalah hewan pemakan daging. Kalau sudah hewan pemakan daging berarti dia termasuknya ke dalam hewan karnivora. Karena komodo ini punya gigi sebenarnya, gigi taring, dan punya apa? Yang paling berbahaya di dalam tubuhnya komodo. Lidah yang beracun. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, siap-siap. Miss Nurul ada sebuah kuis. Tunjuk tangan jika tahu. Kalau yang tahu, Miss Nurul akan berikan penambahan bintang prestasi dan hadiah. Mau? Siapa yang mau tunjuk tangan? Close your book. Are you ready? Yes, I'm ready. Tunjuk tangan. Sebutkan 2 contoh ekosistem buatan. Awas. Buatan. Ya. 1, Bendungan. Oke, teman-teman. Oke, sekarang kalian boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yuk, kembali dulu. Kalau sudah, Miss Nurul punya lembar kerja serta didik yang harus kalian kerjakan. Di sini Miss Nurul mau tahu kalian kira-kira bisa nggak ya menjawab. Yuk, yang sudah dibagikan silakan langsung dikerjakan. Siapa yang sudah selesai duluan? Saya. Cepet banget. Saya duluan, Miss. Saya Miss. Jadi dari materi yang sudah Miss Nurul jelaskan hari ini tentang pelajaran apa hari ini kita belajar? Jenis ekosistem. Yaitu apa pelajarannya? Pak. IPA. Ada yang mau bertanya untuk yang terakhir kalinya sebelum Miss Nurul tutup pelajarannya? Oke, sudah paham semua berarti ya? Oke. Kalau sudah paham semua, Miss Nurul mau tanya. Hari ini kita sudah belajar tentang terus penggolongan hewan. Nah, kalau misalkan Miss Nurul tanya, kesimpulannya berarti apa? Kesimpulan dari pelajaran hari ini. Ekosistem. Ya. Tentang macam-macam atau jenis-jenis ekosistem yang ada di bumi, yang ada di dunia, dan hewan penggolongannya berdasarkan jenis makanan. Sebagai bentuk evaluasi pembelajaran hari ini, Miss Nurul akan menuliskan 10 soal yang harus dikerjakan abang dan kakak. Di sini itu tujuannya adalah untuk mengetahui sampai di mana sih abang dan kakak tuh paham tentang materi yang sudah Miss Nurul jelaskan. Jadi dari soal itu nanti Miss Nurul tulis, Miss Nurul udah tahu nih, oh ternyata semua anak-anak Miss Nurul itu sudah paham semua. Kalau ternyata nilainya bagus semua, berarti kalian semua paham. Ternyata kalau ada yang nilainya belum sempurna, berarti harus dievaluasi kembali, harus diajarkan kembali. Siap? Siap? Oke. Silahkan dibuka buku tulisnya, ditulis di papan tulis soal yang Miss Nurul tulis. Sudah selesai menuliskan soal dan jawabannya? Udah. Kumpulkan dulu buku tulisnya di mejanya Miss Nurul sekarang. Sekarang abang dan kakak boleh dirapikan alat tulisnya, masukkan ke dalam buku, kita siap-siap pulang ke dalam tas. Suruh mau tanya lagi, tujuan pelajaran hari ini apa? Pembelajaran abang dan kakak harus tahu dan memahami tentang Ekosistem. jenis-jenis, terus memahami dan mengetahui tentang Golongan hewan. berdasarkan Good. Yuk, sekarang Miss Nurul mau tunjuk putrinya. Setelah Alain, putrinya yang datang pertama siapa? Oke, Ratu, siapkan, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi
Miss Nurul lupa sampaikan tadi. Nanti kalian ada tugas di rumah bersama orang tua. Tadi tugasnya itu ada di halaman 18. Tugasnya nanti dicek lagi kembali di buku tematiknya. Oke? Oke. Sekarang boleh